wirang atau isin fi ta'allumil ilmi ing dalem belajar ilmu agama wa ta'limihi lan mulang ilmu. Babul hayai utawi kikubab nerangaken wirang atau isin fi ta'allumil ilmi ing dalem belajar ilmu wa ta'limihi lan mulang ilmu. Qala dawu sapa Mujahid bin Jubair at-Tabi'i yaiku sahabat Mujahid bin Jubair at-Tabi'i. Rupane dawuh la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. La yata'allamu ora belajar al-ilma ing ilmu sapa mustahyun wong kang isin wala mustakbirun lan ora wong kang sombong. La yata'allamu ora belajar al-ilma ing ilmu sapa mustahyun wong kang wirang wong kang isin wala mustakbirun lan ora wong kang sombong. Wa qalat lan dawu sapa Aisyatu sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'hunnal haya'u ayyatafaqqahna fid din. Ni'man nisa'u iku sak bagus-baguse sapa an-nisa'u pira-pira wong wadon. Ni'man nisa'u iku sak bagus-baguse sapa an-nisa'u wong wadon nisa'ul ansari utawi pira-pira wong wadone sahabat Ansar. Nisa'ul ansari utawi pira-pira nisae utawa wong wadone sinten sahabat Ansar. Napa apa lae? Lam yamna'hunna kang ora nyegah hunna ing nisaul ansor, lam yamna'hunna kang ora nyegah ing nisaul ansor opo al haya'u isin, ora nyegah opo al haya'u isin ayyatafaqqahna ing yen to ngaji fikih, ayyatafaqqahna ing yen to ngaji fikih sapa si nisaul ansor fid dini ing dalem agama. Lam yamna'huna kang ora nyegahu ing nisaul ansor apa al haya'u isin ayyatafaqqahna ing yen to ngaji fikih sapa si nisaul ansor fid din ing dalem urusan agama. Dari Sayyidina Mujahid bin Jubair at-Tabi'i dikatakan tidaklah mau mencari ilmu yang pertama orang yang pemalu wala mustakbirun dan tidak pula orang yang sombong. Dua sifat ini tidak akan mau mencari ilmu dan pasti akan menjadi penghalang daripada menghasilkan ilmu. Karena orang yang malu di dalam mencari ilmu maka dia tidak akan mau duduk untuk mencari ilmu dengan alasan malu, todus. Adapun orang yang sombong maka dia tidak mau belajar ilmu karena dia merasa lebih daripada orang yang menyampaikan ilmu, sehingga dua-duanya ini akan menjadi penghalang untuk meraih daripada ilmu. Dua sifat ini yaitu pemalu dan sombong akan menjadi penghambat untuk istikthar minal ilm, menambah daripada ilmu. Karena keduanya adalah a'dhamu afatil ilmi. Kedua ini yang sesuatu yang penghambat yang paling besar di dalam meraih daripada ilmu agama. Oleh karenanya al-haya'u huna, malu mencari ilmu, madhmum. Dalam hal ini malu untuk mencari ilmu adalah madhmum, karena dengan malunya akan menjadi sebab untuk meninggalkan ilmu. Sombong jelas karena dia merasa lebih besar, ya ta'azam kabirun muta'alun, dia merasa besar, merasa tinggi, ya ta'azam, merasa agung dia.
Sehingga dengan perasaan yang besar, dengan perasaan yang tinggi, dengan perasaan yang agung, maka orang tadi itu tidak akan belajar ilmu. Maring kok lebih lon monduk 7 tahun 10 tahun setia tak kenceng nambe ilmu lah. Dengan alasan apa? Kita tipis geluh matalan. Pembahasnya terlalu ringan, ada yang jelimet, ada yang ruwet nyari pembahasan sewet-ruwet melolo. Nah, maka pertama sifat todus nika sifat se tercela menabi sifat todus nika eka andi orang nyari ilmu. Arah apa mata ngaji? Todus, bener todus, pengecut nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u khairun guluh. Sifat malu pasti baik. Al-haya'u la yati illa fi khair. Sifat malu tidak akanlah terjadi kecuali di dalam perkara yang baik. Maksud tuh mabuk todus, ya, korupsi todus, zina todus, judi todus. Haya niki adalah napa? Haya seterpuji. Muka aurat todus. Nyari ilmu orang mata ngaji todus. Banyak ringak nikah. Ya. Makanya orang mau todus nyari ilmu jelas lah tak kira ngaji. Todus apa? Tak kok itu orang. Tak Jumatan todus deh lah. Deki baca nereng Jumatan ngerem, baca nereng pujar Jumatan keluar, tarik nereng gerengan. Nah, maka todus neka bagus esena. Taib. Yang kedua, penyebab manusia tidak mendapatkan ilmu mustakbir, sombong. Dia merasa lebih, dia merasa tinggi. Gen merasa tok nih kak, maka ilmu tak bakal masuk ke dalam hati. Mun dalam hati ini kepada racun. Sombong adalah racun. Ya, angkuh, merasa lebih baik daripada manusia yang lainnya adalah sesuatu penyakit yang akan menghalangi ilmu untuk tembus, untuk masuk ke dalam hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan ketika bainama huwa jalisun fil masjid, ketika Rasulullah SAW berada di dalam masjid, fa'aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada dua orang, id aqbala thalathatu nafarin, ada tiga orang tersebut menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW jalis fil masjid, toju melingkar di dalam masjid. Mohon bahasana santri neka halaqah. Jadi Kanjeng Nabi apa ring ilmu dekat para sahabat nika berbentuk halaqah, lingkaran. Fa'id aqbala thalathatu nafarin, ada tiga orang yang langsung menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqbala ithnani ila Rasulillah wa dhahaba wahid. Yang dua, yang dari tiga orang yang keduanya ini dia menghadap kepada Rasulullah dan yang satu dia pergi. Wa dhahaba wahid, yang satunya dia pergi. Fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dua tersebut dia berdiri, dia duduk di hadapan Rasulullah. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halaqah, dia melihat ada tempat yang kosong. Dia melihat ada tempat yang kosong, kemudian dia masuki fil halaqah. Fajalasa fiha, kemudian dia duduk di tempat yang di situ ada tempat yang kosong. Dari telur orang nih kah? Wamal akhor, yang satunya dia tidak mau mengisi tempat yang kosong, tapi dia duduk di belakang orang yang tadi itu, yang pertama. Jadi saya hitung ini kan yang kebenar. Saya dua bener ngedep ke Kanjeng Nabi, yang saya hitung ini kan langsung ngedep ke Kanjeng Nabi, pada tempat saya kosong, pada tempat saya harus diisi, ditempati. Kemudian yang satu dia duduk di belakang orang yang menghadap langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amal akhar fajalasa khalfahu, dia tidak mau maju.
Wa amma tsalits fa adbara dzahiban. Ya, yang ketiga ini saya keduh. Ndak mau taklim, ndak mau duduk, ndak mau bergabung. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sudah selesai mengajar dari halaqahnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum 'anin nafari tsalatsah?" Maukah kalian aku beri kabar tentang 3 golongan, 3 orang yang datang kepada kita. Amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahu Allahu ilaih. Yang pertama, dia datang mengisi tempat yang kosong, dia berlindung kepada Allah, maka Allah melindungi orang tersebut. Wa ammal akhar, yang kedua, fastahya minallah, dia malu kepada Allah, fastahyallahu minhu, maka Allah pun malu kepada dia. Tak neneng yade todus engko, tapi neneng ngirem budin orang sebeda yade gila, paham kajian gula ya. Wa ammal akhar fastahyallahu minhu, karena dia punya malu kepada Allah, artinya malu yang tidak terpuji. Mestinya malu neka semaksiat todus, tak sholat todus, tak apa-apa todus. Nah, di tempat yang baik, di tempat perkumpulan ilmu, zikir, dia malu. Nah, ini kesemadzmum, malu yang tercela, malu yang tidak terpuji. Wa ammal akhar, yang kedua, dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu, enggan kepada dia. Ini yang ketiga lebih parah lagi. Wa ammal akhar fa'aradallahu anhu. Yang ketiga, dia berpaling dari Allah, Allah pun berpaling dari dia. Beda orang Kanjeng Nabi tapa alengki dan para sahabat halaqah ngaji. Beda tala orang ngedep. Sesitung pada tempat sekosong ya sen, sedua todus ngerem, setelok Sleman tak menghadiri mare Buddha bon Kanjeng Nabi, ternyata saya terakhir nih dengan alasan mungkin keburu atau apapun, mungkin alasannya orang tak ngaji kok macam-macam ya, bodoh se ke pasar, bodoh se tak nyaman abe, mun bojo ngaji je pokon penyakit dateng ngeronyo, mujana lako buh yontal kapi miksagrib bodrek kita leen berangkat ngaji bray, kayak gigi kuyu salon pas kuyu leer sake kuyu kapi, tak saking dari takon tak oleh kajeh tak oleh bese, tapi untuk menghasilkan ilmu tak kelar lesoh. Maka kalau orang gila sesitung bengal ngedep ke Kanjeng Nabi, senomor 2 todus dekat Kanjeng Nabi, todus ke Gusti Allah, senomor 3 tak butuh berpaling dari Gusti Allah, Allah pun berpaling dari orang nikah. Nah, dari hadits ini ke dari debu nikah, maka sifat todus nikah jadi penghalang nyari ilmu. Siapa saya ngaji? Karena bila dia cengkok sengilain, kalau ngilai sekalian dulu Roma sang ngilain benar. Karena bila cek buru raja dia jengkok ki berdedis saja ki arang kaki, aduh. Ya masih kesampian lebih tua monel mona rajaan sengode. Kamin sagirin kabbarahul ilm, berapa banyak orang kecil tapi dia dianggap orang besar karena ilmu. Wa kamin kabirin sagharahul ilm, berapa banyak orang besar tapi dianggap anak kecil karena sebab tidak ilmu, tidak berilmu. Mungkin umurnya lebih ngodah dari sampian ya, umurnya lebih kenek dari sampian, tapi mon ilmunya lebih rajin ya harus kita hormati, kita muliakan karena ilmu. Jadus todus ngaji dek serak bae bonan lauk deje pada bayi cek todus lah. Selebih parah boleh sombong nih kesejelas pun tak bisa masuk. Nih ibarat gelas nih, gelas nih semakin
ceklung, semakin dalam, maka dia akan menerima air semakin banyak. Semakin besar dia wadah air tersebut, maka dia semakin besar menerima, semakin banyak menerima air. Semakin dalam, semakin tawadhu, semakin rendah diri, semakin merasa paling bodoh, semakin orang paling merasa paling bejat, maka orang tersebut adalah orang yang paling banyak mendapatkan anugerah, mendapatkan nafahat, imdadat daripada Allah SWT. Nih, kena bedene nika mondelem, orang menimba ilmu, menimba air, timba semakin besar, semakin ceklung, semakin ke dalam, maka dia semakin banyak mendapatkan ilmu. Taib. Lepean oleh ilmu tapi meres. Kenapa? Karena dia merasa sama dengan yang lainnya. Pada baik ada. Saya pertama karena dia merasa paling bodoh, paling hancur, merasa dia tadi itu tidak orang yang paling butuh kepada ilmu, sehingga dia paling banyak mendapatkan ilmu. Yang kedua meres. Dia tak oleh king sikuni deh. Pengkok king dateng tak niat ngaji king karo tro tawet tok kata apa pengajian dia. Bedotong kiai dari kamu pengajian. Cangkok ngangku gaya, cangkok ngangku hebat penyampaian. Ngaro kada aja pil dacil. Oleh king meres ini. Karena merasa sama dengan orang lain, merasa sama dia. Yang ketiga, waman a'rada, yang ke wa amal akhar fa'aradallahu anhu. Dia berpaling. Artinya dia merasa lebih daripada orang lain. Nih. Balik nih. Ya sen aeng tak masuk. Ya sen ilmu tak masuk karena tempatnya wadanna terbalik. Maka terbalik tak bisa masuk. Barokah tak masuk, ilmu tak masuk, nafahat tak masuk, imdadat pertolongan tak masuk karena dia mustakbir. Karena tak masuk. Paham nih ya? Maka hadir majelis ilmu, majelis zikir, pak masa orang saya paling ancor bona. Majelis maulid, ya, majelis manakib, majelis sholawat. Paling orang paling merasa paling rendah, paling banyak dosa, kok atau betul nih orang paling aneh paling banyak oleh nih. Wah tak seneng majelis. Lagu nih cet pancet, monde asik ya, wah bedaya-dayana, beda yang goyang aja kone, wah dia seneng deh. Jadi wallahu alam apa maksudnya? Kita tadi seorang kiate, deki repot kok maenga ai kok cak iri majelis TV gini. Nah, maka nikah perumpamaan daripada tiga orang yang menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sifat pemalu tidak akan mendapatkan apa-apa. Taib. Yang kedua adalah sifat sombong. Jelas alat tes nih kemonan. Ibarat aing bi talas nih tak ketemu. Sombong bereng ilmu tak bisa karena ilmu manfaat nih pasti semakin tawadhu, semakin rendah diri. Dalam kitab Adabud Dunya Waddin dikatakan penuntut ilmu, orang yang mencari ilmu, mondok, ngaji, juga beda telok jenis. Seorang penuntut ilmu ada 3 jenis. Nah, kuliah sampean jenis kama. Kita hadir di majelis ta'lim, majelis ilmu, pasti tidak akan luput daripada 3 jenis. Pertama, talibu ilmin liyadfa'a an nafsihi ghailatal jahl. Penuntut ilmu yang pertama dia berusaha untuk menghilangkan kebodohannya yang ada pada dirinya. Lihat fa'an nafsihi ghailatal jahli.
Dia mencari ilmu dengan tujuan untuk menghilangkan kebodohan. Karena abah masa butuh. Maka mencari ilmu. Orang yang tak butuh ilmu berarti masa abah orang paling ngerti. Sehingga tak butuh dengan ilmu. Yang kedua, wa talibu ilmin liyadhhara 'alan nas. Penuntut ilmu yang kedua, dia berusaha menampakkan dirinya di hadapan manusia. Hanya ingin ditampakkan kepada manusia, hanya ingin dia dikatakan orang yang seneng ngaji. Keboro ninteng ngepek kitab, dolauk ngepek kitab. Tapi tojuna liyudhiru 'alan nas, dia ingin menampakkan kepada manusia bahwa kami adalah ahlu ilmi. Kami adalah pelajar, kami orang yang ngerti dalam urusan agama. Liyudhiru 'alan nas. Dia hanya ingin menampakkan diri di hadapan manusia. Tak boleh apa-apa. Yang ketiga, wa talibu ilmin liya'kula bihi minad dunya. Na'udzubillah. Penuntut ilmu yang ketiga, dia berupaya mencari ilmu dengan tujuan dunia. Dia berusaha mencari dunia dengan ilmunya atau mencari ilmu dengan tujuan dunia. Nyari dunia kelaban ilmu nah. Wah, berat nih Pak. Berat nih Kak. Mohon sambian insyaallah aman. Tapi orang saya ejeng-onjengi orang dia. Mau sampean masuk yonjengi orang kan atau yonjeng orang? Ya yonceng walimah yang tak beri paper karo sorongakan. Yonceng reng mate kita yonceng ngiding pengumuman ila datang. Tapi bagi tokoh masyarakat, walafu minnak dan nyon sepora sebenarnya benekeng aroma santen, aroma orang saya terpandang lah. Tetapi orang saya nyari dunya modusnya nyari ilmu, tapi tojuknya nyari dunya. Ini berbahaya nih. Maka dari ketiga jenis ini kah? Yang pertama mencari ilmu, berusaha mengangkat atau menghilangkan kebodohan. Bagus. Yang kedua, dia mencari ilmu karena kesombongan. Bahaya. Lebih parah lagi, dia mencari ilmu dengan tujuan mencari dunia. Ilmunya kebanyakan dunia untuk memperkaya diri. Masya Allah. Iqtaraba minal awal wa bata'ada 'anil tsani. Jadilah orang yang pertama. Jadilah orang yang pertama. Wabta'id min 'anil tsani. Jauhilah yang kedua. Yang kedua jauhi. Kenapa? Yang kedua nikah berbahaya tapi hanya untuk dirinya sendiri. Tapi jangan dekat-dekat. Sombong, ngajin sombong. Wah. Debat demi debat kocak orang sepaling pinter. Penyampainya lugas, tegas, jelas, gamblang. Hanya ingin dikatakan orang yang berilmu di hadapan manusia. Jauhi, hindari. Wahdar. Nah, untuk yang orang ketiga ini wahdar, hati-hati. Untuk yang ketiga, wahdar ayyakhda'aka tsalits. Yang ketiga ini penipu. Wahdar, hati-hati. Jangan sampai kamu menjadi korban orang ketiga ini. Fahuwa yatalawun likulli mauqif. Karena yang ketiga ini yatalawan. Wa tsalits wahwa yatalawwanun, dia berubah-ubah. Kulakku biru, siang merah. Siang merah, malam biru, koneng, ngandeng. Osom Pak, hati Pak. Ini yang ketiga ini wahdar, berhati-hati nih. Yatalawwanun, dia berwarna-warna, dia berubah-ubah. Penyampainya berubah-ubah, segala bentuk berubah-ubah. Hati-hati, wahdar.
Karena dia setiap saat di setiap tempat dia akan berubah. Oneng bunglon sampean. Hah? Oneng bunglon. Bunglone moneng bunga napao dadi biru. Deki neng kelampok merah Pak. Terus berubah-ubah nggak neka? Wah dar teater. Tapi kulit sampean tak usah nyacat ore. Tak keneng torok ki aja baca bahaya. Cek ngocak sampean, cek ngocak ngenyaan ulama, cek ngenyaan kiai. Montek keneng torok ya cek torok. Beda orang andi ilmu, tapi membahayakan ilmu nak kimpon. Berhati-hati. Nah, kang kuy lebih sampean neka. Cek tadi orang nomor telo. Saya pertama neka torok bunte, bagus. Yang pertama dia mencari ilmu karena ingin mengangkat kebodohan. Yang kedua dia mencari ilmu dengan mencari dunia, tujuannya untuk mencari dunia. Yang kedua adalah liyudhiru 'alan nas, dia mencari ilmu hanya ingin menampakkan kepada manusia bahwa dirinya ahli ilmu. Bahaya tapi hanya kepada dirinya, tidak membahayakan kepada orang lain. Tapi yang ketiga, wahdar, berhati-hatilah, karena dia mencari ilmu. Wa talibu ilmin, dia yang jenis ketiga mencari ilmu, liyakula bihi minad dunya, dia ingin mencari makan dengan ilmunya, dia ingin mencari dunia dengan ilmunya. Naudzubillah. Maka yang ketiga ini apa? Wahdar ayyakhda'aka atsalitsu, maka berhati-hatilah, yang ketiga dia penipu. Fahuwa yatalawwanu, karena dia berubah-ubah, dia berwarna-warna, likulli mauqifin, dalam setiap keadaan. Desa caan desa, dena caan dena, repot ya. Are pemangsa ya. Pemangsa. Aneka adab ki, karena obat nih kan, obatnya kan yang lain, obatnya santre, obat kiai kita pada Pak. Jadi mon obat ku lebih sambian sebagai santre engki cek sampai ngalbengal ke guru, cek sampai ngalbengal ngocain ulama, tapi ilmu ulama kilain juga. Orang budu ya tak ngerti lah, orang sandi ilmu orang saya ngerti, mestinya orang sandi ilmu nega lebih berhati-hati. Tetapi kenyataan kadang orang butuh takut sing ngelakonana, justru sandi ilmu menganggap remeh, menganggap enteng. Aneka saya membahayakan, sehingga ilmu kelak benekang kui aja ge nafso, tapi ilmu kebayi noroten nafso. Taib. Jadi neka macam-macam orang nyari ilmu. Ya tepak saya kemah kulit sambian ki mon saya terakhir nih kebahaya nih kah, bahaya. Masya Allah, ki repot ki ya Pak. Ngoca tanda dunya, ya butuh dunya. Ngojang aja bela, tanda dunya aja. Malah tak beri Pak apa sekali. Matur suwun. Ikhlas, ilmu santri lain deh ya Pak. Ilmu santri ikhlas asodako, ilmu kiai ikhlas abri ilmu. Perkara deki bisa sampean terus sampean ikhlas, selas ikhlasan deh iya. Ngerti sampean? Mosok kayak paham boleh, tapi jelas boleh. Paham sampean? Jadi ilmu nane ke obat lain. Matur suwun to. Suwun dibaca suwunan. Pegena. Ala kulli hal bener dadi tujuan utama nika pun alal aqol minimal bonan beri alhamdulillah, tak beri ya innalillah. Kare coret dia tok mun ngajeng awas beri tanda merah. Kita ke ilmuna kan bi tibi, ilmuna bi tibi, ilmuna santre, ilmuna guru lain. Tetapi kan kui guru kan kui orang saya yonceng nih kan ki cek dadi har abane ka wasiat, bahkan lek diundang wong iku nggawa dhuwit sing akeh, mangano sing wareg. Dawuh Abah Ami Masyhud engki almarhum, tanya dek Mas Hakim kan, termasuk dadi wasiat nek diundang wong iku nggawa dhuwit sing akeh, wetenge sing wareg.
nek saumpama diundang wong gak dikek dhuwit kon wis akeh duwike sangune wis akeh ndak arep-arep nang weweane wong. Nek kon gak dikek mangan ambek wong kon gak melas krana wetengmu wis wareg. Maaf kula non sewu, abane tak percaya jemban. Kula tak guru, abane mun entar kebengil tok nika. Nge 2 juta. 2 juta setengah entar kebengil. Lho kok cek katae lek beto yotro. Male gagah. Tak arep-arep dari beri noreng jan. Lamun setia bensin aotang. Ngakan tak ngakan, adiah. Tepak selopot geduk iku. Torok. Reng sepone aba tak ahli undangan, menabi ammi nika didik reng sepo, didik para guru-guru. Pernah sekali yonceng goreng. Tak apa masuk tak ada remah. Beni ammi saya cerita. Orang daerah Tongas menabi tak salah ingan gula. Yonceng goreng, tentang apa masuk. Tojuk ning bebena kelampok kami. Mancing. Ada reng reken. Pancet be. Akhirnya, lu kiai masuk. Molen tak yang belope amin. Ki biasa ada supir kita debu, ada kancak kita debu. Oleh berapa bulan, yunjang boleh tempat saya pada, daerah saya pada. Dateng amin Rabu. Pancet, teh sangwe boleh pak. Mari sini kak, yunjang boleh. Rabu boleh, neng tempat saya pada juga. Akhirnya ngocak seporan ke entuk kiai. Dan kau lalakar nguji panjenengan. Beikhlas ongku kiai raja ramah. Tak sanggup sekalian, onjang boleh datang. Dukale aki, mun dukale mungkin onjang boleh mungkin ki datang. Tapi mun kasih telo kali pak kali terus tahu pak. Kelanon saya bungun benih orang-orang si ikhlas ongku. Tak berubah, wajahnya tak berubah, tetap senyum ke orang salaman ke teh. Aminnya paling ke teh namun ke orang. Masih kenyang ki ada kober ki nang mon bedereng mate orang sede kasa mon ada orang hajo orang tak pernah ngakan melega de orang hajo orang lapar sini kok iya mau be ada bu Masya Allah. Jadi Al-Imam Al-Ghazali kadang beliau menyatakan apa dalam Ihya, sifat manusia ini terkadang tidak lebih mulia daripada sifat seekor anjing. Sifat daripada manusia terkadang tidak lebih mulia daripada sifat anjing. Anjing ini kayak beri tolang, jeregen nekuk tolang, yang temaki tolang. Buru patek nih anjing nih, karena menyangka di tulang tersebut ada daging. Pebeli boleh dek jeregen tolang. Yang temaki boleh, buru boleh. Sangke berenganjing gila. Beki boleh dek jeregen. Berapa kali pun, 5 kali, 10 kali pancet senika. Beda anjing, beda patek, antemaki tolang. Pedok ngaku dengan harapan beri daging wak. Dan kadang siapa teman sakalabi siapa anjing. Nge ngonceng sekalian tak beri datang boleh ki siapa orang ngonceng boleh tak beri ki siapa orang ngonceng boleh siapa orang sakit tak nyaman apa. Masya Allah ikhlas orang kono nih paham yang ikhlas orang kono tak sango tak yang boleh tak sekalian 2 kali lebih dari 3 kali pas akhir mengakui Masya Allah ikhlas ongku ajunan kiai nyono sapa sebenarnya salah letak ereken. Masya Allah ya oleh karena itu nikah pelajaran nikah kang kui gaul khusus kita arep-arep imun ada ya dente pola beda imun kadung mun lakare kadung apes pak ini orang lakar yang letak andi kadang panitia sih tak bener ya salah motor macet pegok ban ki pas pegok tepak zong tepak saya jompek 2 unwa dek lauk mokon kita ngocak oleh ke supir alon-alon sini ke pola mak bedereng medek jangan kok
Bade sepeda motor bentar si baik iki. Ada, weh yut. Dia lopot jan kula. Bade ning tengah jalan ni kok abit ni kagak jadi nabona. Ban kipas ni peke. Supir gopur ni kok. Orang ki bade. Remeh resa, ya tengah malam. Akhirnya nyari rumput pak. Rumput etaleen bi gopur nu kok epale pas etale lagi tadi ban kipas. Tak kuat kia. Wis nyari motor belah nyarter dison dari dina dak pesuruan dak pajaran di berempah 300.000 jan taber kening zaman kas 250 tuh ala tak oleh apa jan kok kemo panitia bersih maleng panitia berarti yang guna lah paling tidak pelajaran ngak neka abe neka rumah satodus dari aslafun as-salihun orang-orang lamba sebetul-betul berjuang ki ala kulli hal dan kaula benekeng aroma santen keng kula ki nototen gareng po sepo daru guru neka mangkan kula mula tak semangat ngaji tak semangat rutinan neka badan ning kantor neka ning Pajaran Timur nyaman Masjid Nawawi neka Masjid Nawawi ini banyak cerita Mbah Abdullah bila nembana sampean pinter mon ke jengkang lebat kantor sekut labu nih labu jan-jan ada yang ngajemput labu kipun celot kapi geble kapi sempona labu tak belimba nih pancet rutinan dak jengkang siang ahad siang nih kilebat kantor nih kembana sampean ya Allah mangkan kok mau dijemput nih nyongok kula kada sepeda motor apa aja mon terngeter engko talem engko sepeda motor terngeter sepeda Cina tahu salah Jadi paling ngenten dia vario deh romele kula Pak buat aku labu kula Aba bila ni pelabu berapa kali kendeng ni biaknya memat wah telok kali bedeng arah gimana gula seporan nah pas pi ini tabri jemput ami ke masyhur jemput pindah tabri sepeda kristal tepak ke juglengan tak ngetelak keker kiai turun keker arah pur seporan kiai oh kami njek mulai dari Tampung sampai do joto setok montak atau nyetir mon sebedan mbak coba mereka biar jemput mulai keker dari reda remaban waduh tolo boleh cetak KPI ini me jemputan kiai sepeda motor mbak coba bari ngki sini ka jemput kula KPI ki ya abis se odi sepeda motor mi ismi kula ngolok pi is kene kae tambe is bi kula mi abis se odi lagi neka mas kula biasana saya bener tak saya mon direcan kok ya aja dengen nyetir hajan aja para mati sepeda berbet sepeda sampai sepeda aku lah aku hebat pi ini kan ada mau ditangkap polisi itu buir ya Pak mana surat-suratnya surat-suratnya mana yocol polisi jalan politik pi ini tangkan caji bilang du malam nato neng bila jemput gula nih kan mulai terngeter aduh sepedaan kakek is dus ngokos nal bota pak gaya sekali nyari enjeman rasa bagus ya cuk tak odi starter deh tak odi starter sepeda motor ngeteki ke panjenengan mas kan masya Allah ya neka cerita nering nakona bilang ki pi ini ngoceng ki mas sudah pelabu sentem aja di budi jangan engok helm cetak kok masya Allah ya termoga titik ilmu manfaat jadi dua sifat neka sedikit penghalang todus sombong tak bakal oleh ilmu sehingga terakhir Sayyidatuna Aisyah memuji Nisaul Ansor perempuan-perempuan daripada sahabat Ansor karena mereka tidak menjadikan alasan malu untuk mencari ilmu jadi tandi artinya mau nyari ilmu neka tandi tak jadi penghalang todus jadi aben lebutu jadus todus walaupun aben tanya tentang ilmu urusan tafaqquh fiddin sehingga mereka jadi walaupun perempuan tapi jadi ulama kapi ya jadi orang-orang yang sengerteh daripada Nisaul Ansor ya jadi ada halangan untuk perempuan mencari ilmu tak ada alasan malu mencari ilmu ya nikah dua nikah sedeti penghalang mencari ilmu mustahin orang setodus mustakbir orang
saya sombong muga dadi ilmu semanfaat amin ilmu saya yaci ilmu sebisa nambahin takut dekat Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم صلى الله عليه